Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memerpresentasikan UTS UPAMP dengan nama kelompok Rahmat Khairusikin dengan NIM belakang 029 dan Raditya Rifki Maulana dengan NIM belakang 011 dan Ahmad Syiful Ilham dengan NIM belakang 047 dan Muhammad Haikal dengan NIM 24091 387054. Teori singkat. Operational amplifier atau UPAMP adalah komponen elektronika aktif yang digunakan untuk memperkuat sinyal listrik dengan karakteristik input diferensial dan output tunggal. UPAMP ideal memiliki penguatan tak hingga impedensi input sangat tinggi dan impedensi output sangat rendah. Dalam praktik umumnya, UPAMP digunakan berbagai konfigurasi rangkaian untuk menghasilkan fungsi penguatan, penjumlahan, pengurangan, maupun pengolahan sinyal. Seperti yang terlihat pada gambar itu contohnya. Lalu selanjutnya, UPAMP adalah penguatan dengan penguatan sangat tinggi yang memiliki impedensi masukan sangat tinggi, biasanya beberapa mega ohm, dan impedensi keluarannya rendah. Rangkaian dasar dibuat menggunakan dua sinyal output plus dan minus dan setidaknya satu keluaran. Contoh gambarnya seperti berikut. Selanjutnya, poin pertama, UPAMP inverting. Konfigurasi inverting menghasilkan output yang berbanding lurus dengan input namun memiliki fase terbalik 180 derajat. Besar penguatan ditentukan oleh rasio resistor feedback dan terhadap resistor input. Lalu yang kedua, UPAMP non-inverting. Konfigurasi non-inverting menghasilkan output sefase sebagai input. Penguatan ditentukan oleh konfigurasi resistor feedback dan resistor ke ground. Lalu yang ketiga, UPAMP summing. Mengkonfigurasi summing amplifier digunakan untuk menjumlahkan beberapa sinyal sekaligus. Output merupakan kombinasi linear dari semua input. Selanjutnya yang keempat, UPAMP multistage adalah rangkaian yang menggabungkan beberapa tahapan UPAMP secara berurutan. Tujuannya untuk memperoleh penguatan lebih besar atau fungsi gabungannya. Misalnya tahap berurutan tujuannya untuk memperoleh penguatan lebih besar atau fungsi gabungan. Misalnya tahap pertama inverting terhadap kedua summing. Total penguatan merupakan hasil kali penguatan tiap tahap. Selanjutnya gambar rangkaian. Gambar rangkaian yang pertama, UPAMP inverting sebagai gambar berikut, dan yang kedua UPAMP non-inverting sebagai berikut, yang ketiga UPAMP summing sebagai berikut, dan yang keempat UPAMP multistage sebagai berikut. Tabel hasil simulasi. Tabel hasil simulasi seperti pada gambar ya teman-teman. Ini yang UPAMP inverting dan yang di bawahnya itu gelombang konfigurasi yang pertama. Selanjutnya yang kedua UPAMP non-inverting. Ini tabel yang kedua dan gelombangnya konfigurasi yang pertama. Selanjutnya UPAMP summing, ini tabelnya, dan ini grafik konfigurasi yang pertama. Lalu yang selanjutnya UP summing, tabelnya sebagai berikut dan grafik konfigurasi pertama sebagai berikut.
Lalu selanjutnya OP AMP multistage. Tabel kelima seperti gambar dan grafiknya seperti pada gambar. Lalu untuk analisa perhitungannya, untuk konfigurasi pertama yang OP AMP inverting, diketahui RF 500 kilo ohm dan R1 100 kilo ohm dan F1 sama 2 volt. Selanjutnya FO sama dengan RF per RI kali FI. FO RF-nya dimasukkan nilainya dengan 500 kilo ohm dan RI-nya dimasukkan dengan 100 kilo ohm dan FI-nya 2 volt. Lalu menjadi FO minus 5 dikali 2 volt sama dengan minus 10 volt. Hasil perhitungan teori minus 10 volt, lalu hasil simulasinya minus 9,927. Selanjutnya yang OP AMP non inverting konfigurasi yang pertama, diketahui RF-nya 500 kilo ohm, R1-nya 100 kilo ohm dan FI-nya sama dengan 2 volt. Lalu untuk jawabannya, FO-nya dengan rumus 1 ditambah RF per RI dikali FI. Selanjutnya sama dengan dimasukkan 1 ditambah 500, RF-nya 500 kilo ohm dan RI-nya 100 kilo ohm dan FI-nya 2 volt. Dan hasilnya 6 kali 2 volt sama dengan 12 volt. Hasil teorinya 12 dengan 12 volt, lalu hasil simulasinya 11,954. Selanjutnya yang OP AMP summing konfigurasi yang pertama, diketahui RF-nya 1000 kilo ohm, R1-nya 500 kilo ohm, R2-nya 1 mega ohm, R3-nya 1 mega ohm, F1 sama dengan F1 1 volt, F2 2 volt, F3 3 volt. Lalu untuk jawabannya FO sama dengan minus 1000 kilo ohm per 500 kilo ohm ditambah 1 volt ditambah 1000 kilo ohm per 1000 kilo ohm ditambah 2 volt ditambah 1000 kilo ohm per 1000 kilo ohm ditambah 3 volt. Lalu sama dengan min 2 1 volt ditambah 1 volt kali 2 volt ditambah 1 volt dikali 3 volt huruf tutup sama dengan 7 volt. Dengan hasil perhitungan teori minus 7 volt, lalu hasil simulasi minus 6,94. Selanjutnya yang OP AMP summing gambar B konfigurasi yang pertama, diketahui RF-nya 1000 kilo ohm, R1-nya 200 kilo ohm, R2-nya 500 kilo ohm, R3-nya 1 mega ohm, V1 2 volt minus 2 volt, V2-nya plus 3 volt, V3-nya plus 4 volt. Lalu dengan perhitungan F0 sama dengan 1000 kilo ohm per 200 kilo ohm minus 2 ditambah 1000 kilo ohm per 500 kilo ohm ditambah 3 ditambah lagi 1000 kilo ohm per 1000 kilo ohm ditambah 3. Lalu dengan hasil minus 5 dikali minus 2 volt ditambah 2 dikali 3 volt ditambah 1 dikali 1 volt dengan hasil 3 volt sama dengan. Lalu hasil perhitungan teori 3 volt, hasil simulasi 2,980 volt. Lalu OP AMP multistage
konfigurasi pertama. Diketahui RF-nya 470 kilo ohm, R1-nya 4,3 kilo ohm, R2-nya 3,33 kilo ohm, R3-nya 33 kilo ohm, FI-nya 80. Lalu selanjutnya dengan rumus A sama dengan A1 dikali A1 dikali A3. A sama dengan 1 ditambah RF per RI dikali minus RF per R2 dikali minus RF per R3. Lalu sama dengan tinggal dimasukkan saja ya teman-teman, 1 ditambah 470 per 4,3 dikali minus 470 per 33 dikali minus 470 per 33 sama dengan 110 dikali 3, lalu minus 14 dikali 2, minus 14 kali 2 sama dengan 2,22 kali 10 pangkat 4. Lalu selanjutnya seperti itu 22,22 kali 10 kali 4 dikali 80 kali 10 minus 6 sama dengan 1,748. Kesimpulan, praktikum OP-AMP dilakukan untuk menunjukkan bahwa teori dasar mengenai konfigurasi inverting, non-inverting, summing, dan multistage dapat dibuktikan melalui simulasi MATLAB. Hasil simulasi yang diperoleh sangat mendekati perhitungan matematis dengan perbedaan kecil yang wajar akibat faktor pada konfigurasi inverting. Yang pertama kita akan membuat rangkaian yang pertama yaitu inverting. Kita siapkan komponen-komponennya dulu. Yang pertama ada access voltage source, kemudian solver configuration, ketika ada electrical reference pakai ground di rangkaian, kemudian ada resistor 1. Oke, kemudian copy paste untuk resistor F nya, kemudian OP amplinya, voltage sensor untuk keluaran untuk mengetahui gelombangnya, simulink converter untuk mengkonekkan ke scope tadi. Copy. Dan kita mengkonekkan semua rangkaian voltage source ke resistor, kemudian resistor ke resistor FF, minus op amplinya ke resistor, plusnya ke ground, kemudian resistor F nya ke output op ampli, kemudian plus voltage sensor ke sambungan output dan resistor F nya, minnya ke ground, kemudian voltage sensor yang kedua buat voltage inputnya setelah voltage source, kemudian minusnya ke ground. Setelah itu voltage source-nya dikonekkan ke PSI Mulling dan scope. Kita panggil scope dulu. Dikonekkan 1, 2, konekkan ke scope, 2 scope. Oke. Nah, setelah
rangkaian jadi kita masukkan value nilai dari komponen voltage source 2 volt, resistor 100.000 ohm, yang kedua 500 kilo ohm. Oke, stop time-nya kita set ke 0,1, kemudian run. Bisa dilihat jadi gelombang V outputnya yang ada di atas dan gelombang voltage inputnya ada di atas, dan yang kedua voltage outputnya. Voltage inputnya sesuai 2 volt 1,99 disimulasi dan outputnya min 9,9. Kemudian kita akan merangkai rangkaian kedua, yaitu non inverting. Kita panggil semua komponen-komponen. Yang pertama resistor, kemudian amplifiernya, kemudian solver configuration, kemudian AC voltage source, kemudian groundingnya electrical reference, kemudian panggil voltage sensor untuk mengetahui gelombang dari output dan inputnya. Kemudian kita mengkonekkan grounding ke AC voltage source, kemudian solver configuration ke rangkaian, dan voltage sensor kita konekkan min ke ground dan plusnya di input voltage source, plus resistor di min, op amplifier, kemudian RF nya kita taruh juga di minus op amplifier, kemudian output op amplifier ke voltage sensor, dan resistor F nya dikonek ke output dari op amplifier, dan kita copy paste groundingnya, langsung saja minusnya ke ground. Kemudian kita panggil PLC Mulling sebagai konektor ke scope. Dari voltage sensor ke scope harus membutuhkan PLC Mulling. Oke. Sudah, kita panggil scope. Langsung saja dari PLC Mulling ke scope. Oke, sekarang setelah rangkaian terpasang semua, terkonek, kita akan memberikan value dari masing-masing komponen, voltage source 2 volt dan resistor jadinya 100 kilo ohm. Terus
500 kilo ohm. Setelah semua terisi nilai, langsung kita runningkan rangkaian non invertingnya. Kemudian kita pencet scope. Nah, ini terlihat sudah gelombang voltage input dan voltage outputnya. Kita taruh kursor 2 untuk voltage output dan kursor pertama voltage input. Nah, terlihat voltage inputnya 1,988 2 volt dan outputnya minus 11,926 volt. Berikut itu adalah rangkaian non inverting. Kita lanjutkan untuk membuat rangkaian dan tabel 3 yaitu OP AMP summing. Di sini kita akan menambahkan yaitu software configuration, kemudian kita tambahkan voltage sensor, ini kita tambahkan voltage sensor lagi, tinggal copy aja, berjumlah 4. Kita tambahkan AC voltage source, dan AC voltage source nya di copy lagi menjadi 2, dan kita tambahkan resistor berjumlah 3 dan satu lagi itu berjumlah 4, dan kita tambahkan komponen OP AMP nya. Kemudian kita cari lagi yaitu electrical reference atau ground. Kita copy lagi untuk electrical reference atau groundnya. Kemudian kita tambahkan yaitu PS Simulink untuk mengkonekkan ke scope nantinya. Yang kita tambahkan untuk scope-nya yaitu ada 2. Tambahkan lagi. Nah, sekarang tinggal merangkai untuk rangkaiannya yaitu ground disambung ke AC voltage source, kemudian software configuration disambung ke kabel AC voltage source dan groundnya, kemudian untuk kabel negatif disambung ke ground, kemudian untuk kabel positif untuk voltage sensornya disambung ke resistor 1, kemudian untuk kabel positif voltage sensor 2 disambung ke resistor 2, sama seperti tadi. Kita lakukan secara bertahap. AC voltage yang ketiga kita sambung ke ground sama seperti tadi. Kemudian untuk yang voltage
Kemudian resistor 1 kita sambung ke resistor RF nya, dan untuk resistor 2 disambung ke plus dari OP-AMP, dan resistor 3 disambung ke kabel dari resistor 2, kemudian kabel negatif OP-AMP disambung ke ground. Dan voltage sensor 1 kita sambung ke konektor PS Simulink, dan yang voltage sensor 2 kita sambung juga. Kemudian yang voltage sensor 3 kita sambung ke PS Simulink juga, dan voltage sensor keempat. Kemudian dari Simulink kita sambungkan ke scoop. Dan kita masukkan dari nilainya untuk melihat gelombangnya, yaitu untuk AC voltage source 1 yaitu nilainya 1 volt, kemudian AC voltage source 2 yaitu nilainya 2 volt, kemudian yang AC voltage source 3 itu nilainya 3 volt. Kemudian resistor 1 nilainya 500 kilo ohm. Kemudian resistor 2 nya bernilai 1 mega ohm. Dan resistor 3 nya juga sama dengan resistor 2, nilainya 1 mega ohm. Kemudian RF nya sama juga 1 mega ohm. Kemudian kita run untuk melihat gelombangnya dari scoop. Kita tunggu sampai proses run selesai. Kemudian kita lihat untuk scoop yang pertama, yang atas itu adalah gambar gelombang dari V1. Kita cari peak findernya, kemudian ke setting kita ubah jadi 5 untuk yang ke bawah. Kita geser untuk peak findernya, dan yang bawah juga untuk gelombang V2 nya. Di sini tertulis untuk gelombang V1 yaitu 997,844 dan yang gelombang V2 yaitu 2 volt. Dan ini untuk gambar gelombang V3 nya dan V0 nya. Kita lihat gambar gelombangnya. Kita geser untuk peak findernya ke atas gelombang, dan yang gelombang V0 nya kita geser juga peak findernya, kita paskan, dan kita lihat di sisi kanan menunjukkan 3 volt dan min 6,96 volt. Berikut adalah rangkaian summing yang kedua. Rangkaiannya sama, hanya mengganti nilai value dari masing-masing komponen. V1 kita ganti menjadi min 2, kemudian V2 nya kita ganti ke 3 volt, dan yang terakhir 1 volt. Oke, jika sudah kita akan mengganti resistor menjadi 200 kilo ohm,
resistor 2 500.000 ohm kilo ohm, kemudian resistor 3 kilo 1 mega ohm. Kemudian RF nya kita ganti ke 1 mega ohm. Kita akan membuka gelombang V1 dan V2 nya. Terlihat V1 nya V input yaitu min 987 sesuai min 2 volt, kemudian V2 nya 2 volt. Kemudian V3, gelombang V3 dan V output nya, yang pertama V3 nya 1 volt dan yang output 2 volt, 2,98 volt, 3 volt. Jadi sesuai dengan yang ada di perhitungan. Dan rangkaian terakhir kita akan membuat multi stage. Kita akan keluarkan semua komponen-komponennya, cukup banyak. Yang pertama solver configuration, resistor, kemudian copy paste menjadi 6, kemudian ground, electrical reference, copy juga jadi 6, kemudian voltage source sebagai sumber arus AC, OP amplinya kita akan keluarkan semua dulu, copy paste jadi 3, voltage sensor, PS Simulink, kemudian keluarkan scope-nya, dan kemudian kita tata, langsung kita connect ya. Minusnya ke resistor, kemudian source nya taruh ke resistor juga, dikonekkan ke resistor RF nya, kita konekkan voltage sensornya ke plus dari OP amplinya, kemudian AC voltage nya juga kita akan konekkan ke plus OP amplinya. Sudah, groundnya sambungkan ke min. Oke, output dari OP ampli 1 ke resistor, berikutnya resistor 2 dan RF juga sama, konekkan, diulangi seperti yang awal, plusnya ke ground, outputnya ke resistor, RF juga ke output, sama juga diulangi lagi. Untuk plusnya kita taruh ke ground dan output OP amplinya ke voltage sensor dan terakhir RF juga. Kemudian tinggal connect semua ground. Setelah itu connect voltage sensor ke PS Simulink-nya, kemudian terakhir ke scope. Oke, kita akan men-set value-nya dulu. Yang pertama jadi 80 mikrovolt.
kemudian persatunya kita set menjadi 4,3 kilo ohm, dan juga resistor 2 kita set menjadi 3,3 kilo ohm, dan yang terakhir resistor 3 kita set 33 kilo ohm. Oke, setelah benar semua, kita RF kita set jadi 470 kilo ohm, sama semua di 470 kilo ohm. Oke, jika sudah semua, kita running. Oke, di sini kita akan pencet scope dan berikut ada gelombang VI dan VO-nya. Ya, sudah terlihat VI-nya 79 mikrovolt dan VO-nya 1,783 volt.